Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik 0,86% ke angka 7.195. Selain video ini, kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang mendapatkan restu untuk buyback saham dan hari ini kembali rebound dan naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang hari ini juga naik tinggi dan ternyata CEO dan direksinya mulai melakukan akumulasi di bulan November ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Indosat. Saham Indosat bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 9% lebih ke harga 2.450. Sebelumnya jika kita perhatikan Indosat bergerak downtrend setelah turun bawah garis EMA 50 150, sempat memang beberapa kali rebound, tapi bisa kita lihat setelah berhasil rebound tetap belum berhasil naik di atas garis EMA 50 dan melanjutkan low. Dan jika kita perhatikan setelah terbentuk low dan sempat mendekati atau menyentuh harga sekitar 2.150, Indosat mencoba untuk bangkit. Jadi menarik, dalam 2 minggu ini Indosat berhasil rebound dari 2.150, hari ini naik lumayan tinggi, tapi kenaikan hari ini membuat Indosat berada tepat di garis EMA 50 di harga 2.450. Sedangkan untuk garis EMA 150 ada di sekitar 2.560. Dan secara teknikal memang ini belum bisa kita konfirmasi uptrend selama belum berhasil naik di atas kedua garis EMA, walaupun hari ini Indosat naik lumayan tinggi. Tapi minimal saat ini mulai terbentuk high low sehingga ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul dibalik aksi borong saham Indosat oleh direksi. Dan jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, ternyata Presiden Direktur dan CEO dari Indosat telah mengoleksi sekitar 2,99 juta lembar saham Indosat. Pria dari India ini melakukan 3 kali pembelian saham Indosat pada November tahun 2024. Sebelumnya, Bapak Vikram tidak memiliki saham Indosat. Selain CEO-nya, bisa kita lihat direkturnya juga mulai melakukan pembelian saham Indosat di bulan November ini. Jadi kita tidak tahu memang apakah ada informasi yang mereka lebih tahu sebagai petinggi dari Indosat, tapi jika kita perhatikan mereka baru mulai akumulasi di bulan November. Jadi pada saat harga sudah turun lumayan dalam dan saat ini setelah ada keluar pemberitaan mulai diakumulasi, Indosat baru mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 9% lebih ini memang ada akumulasi. Dan asing juga sebelumnya distribusi hari ini juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi tetap secara teknikal apabila teman-teman fokus teknikal, Indosat masih belum bisa kita konfirmasi uptrend apabila memang belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi memang minggu ini karena candle hari ini lumayan solid plus ada akumulasi, saya lihat Indosat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai 2.600. Tapi apabila teman-teman swing, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit apabila Indosat setelah berhasil naik tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 sampai 2.600. Atau hold saja terus selama Indosat tidak turun bawah 2.150. Karena apabila gagal break dan melemah ke 2.150 tapi masih bisa bertahan, minimal Indosat akan mulai sideways. Tapi ingat secara teknikal untuk tren jangka menengah Indosat masih belum aman jika terkonfirmasi belum berhasil naik di atas garis EMA. Dan selain Indosat, hari ini juga Telkom naik lumayan tinggi juga 7% lebih ke 2.780. Dan untuk Telkom jika kita perhatikan 3 hari terakhir memang mulai terbentuk candle hijau. Dan secara tren juga sebenarnya Telkom masih bergerak downtrend. Jadi sebelumnya untuk Telkom beberapa kali sempat naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk beri garis EMA 150, Telkom belum sempat menyentuh sudah mulai melemah kembali. Dan satu minggu ini Telkom menyentuh zona support sekitar 2.500 sampai 2.550, saat ini mencoba untuk bangkit. Dan untuk Telkom jika kita perhatikan saat ini dekat dengan resisten di 2.800 dan di atasnya ada resisten di sekitar garis EMA 50 di 2.860. 2.800 jika kita perhatikan memang merupakan resisten kuat, support kuat untuk saham Telkom sebelumnya, karena sudah tembus ini akan berubah jadi resisten kuatnya. Dan jika kita perhatikan Telkom sebelumnya asing terus keluar, hari ini juga asing terpantau mulai masuk, tapi ingat akumulasi hari ini jika kita bandingkan dengan distribusi ini masih sangat kecil. Tapi jika kita lihat broker sama memang ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk Telkom juga secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes zona 2.800 sampai garis EMA 50 ini. Tapi potensi untuk break untuk minggu ini sepertinya saya lihat lumayan kecil walaupun ada akumulasi, candle hari ini tidak begitu oke. Plus 3 hari terakhir sudah mulai terbentuk candle hijau.
sehingga ada potensi untuk mulai terkoreksi atau terkena profit taking pada saat mengetes garis EMA 50. Karena bisa saja karena sebelumnya sudah turun dalam, ada technical rebound atau ada akumulasi yang membuat naik untuk menarik retail masuk. Tapi sama seperti Indosat, jika terpantau belum berhasil naik di atas garis EMA, menurut saya juga Telkom masih belum aman. Apalagi kita lihat secara history, Telkom juga beberapa kali sempat naik di atas garis EMA 50, tapi karena belum berhasil naik di atas garis EMA 150, jika kita perhatikan kembali terbentuk lower low. Jadi sebelumnya masih kuat di 2800, ternyata di bulan November ini tembus 2800 menuju 2500. Jadi ingat, ini juga masih belum aman selama belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan take profit apabila Telkom ternyata kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 ini. Sekarang kita lihat XL juga hari ini bergerak naik walaupun kenaikannya tidak setinggi teman-temannya. Jika kita perhatikan XL saat ini mencoba untuk bertahan di support 2150. Dalam satu minggu terakhir ini XL mencoba untuk bertahan di support ini, dan jika kita perhatikan sebelumnya juga harga 2150 beberapa kali menahan penurunan dari saham XL. Dan malah sempat setelah berhasil rebound berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi memang ini masih berupa support lumayan kuat untuk XL, apalagi satu minggu ini juga XL masih bisa bertahan di 2150. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan hari ini, asing terpantau satu minggu ini sudah mulai masuk. Jadi beda dengan Indosat dan Telkom yang hari ini asing baru masuk, untuk XL satu minggu ini asing sudah mulai akumulasi, dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi XL saya lihat secara teknikal juga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 150. Jadi masih ada potensi untuk menuju 2250. Jadi untuk yang sudah dapat sekitar 2150 bisa hold terus selama support ini tidak terlewati dengan target jangka pendek di garis EMA 150 atau target lebih jauh sekitar 2300. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham XL, ini juga saya masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry lebih oke deh, tetap tunggu kembali di sekitar 2150. Jadi tunggu terkoreksi kembali ke 2150, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.